Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angemesia Ijma Entia dengan NIM 3311201005 dari kelas A. Akan mempresentasikan judul analisis kualitatif dan kuantitatif dari obat spironolakton. Spironolakton adalah obat yang digunakan untuk menangani sembab atau edema akibat gagal jantung, sirosis hati, atau penyakit ginjal. Obat ini juga dipakai untuk menangani hipertensi, kadar kalium yang rendah dalam darah, yang tak kunjung membaik kalau sedang mengonsumsi suplemen, pubertas dini pada laki-laki, jerawat, dan pertumbuhan rambut yang berlebihan pada wanita. Spironolakton bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk terapi hormon feminim untuk wanita transgender. Metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Identifikasi kualitatif, spektrum serapan ultraviolet larutan zat yang telah dikeringkan 10 mikrogram per mili dalam metanol menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada spironolakton BPFI. Serapan masing-masing dihitung pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 238 nanometer, berbeda tidak lebih dari 3,0%. Penetapan kadar kuantitatif berdasarkan perbandingan luas puncak area senyawa murni, larutan baku, dan larutan uji untuk menentukan kadar sampel dan instrumen KCKT. Rancangan metode analisis spironolakton dengan 1. Membuat fase gerak. Dengan membuat fase gerak campuran metanol air 3:2 saring dan awal udarakan. Yang kedua, membuat larutan baku. Timbang sesama sejumlah spironolakton BPFI, larutkan dan encerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,5 mg per mili. Yang ketiga, membuat larutan uji, timbang sesama sejumlah zat, larutkan dan encerkan dengan pengencer hingga kadar lebih kurang 0,5 mg per mili. Yang keempat, melakukan analisis pada KCKT. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama, lebih kurang 20 mikroliter, larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatogram. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Hitung persentase spironolakton dalam zat dengan rumus. Analisis kuantitatif spironolakton menggunakan KCKT. 1. Penentuan panjang gelombang maksimum dibuat dengan cara melarutkan zat standar hingga dapat didapat konsentrasi 10 ppm, yang kemudian diuji menggunakan spektrofotometer untuk mendapatkan panjang gelombang maksimum. Yang kedua, ada uji kesesuaian sistem. Dibuat larutan standar 100 ppm diinjeksikan ke instrumen KCKT sebanyak 10 mikroliter dengan menggunakan fase gerak metanol dan aquabides dengan perbandingan 60:40. Yang ketiga, ada pengujian verifikasi instrumen akurasi dan presisi. Digunakan larutan standar dengan konsentrasi 80, 100, dan 120 ppm diinjeksikan dengan sistem. Yang keempat ada diencerkan menjadi 100 ppm dengan metanol dan diadjust dengan dapur fosfat untuk menyamakan pH sampel dengan pH optimum spironolakton yaitu pH 4,5 dan kemudian divortex selama 5 menit. Lalu disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 5000 rpm dengan temperatur 25 derajat Celcius. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai perbandingan jurnal yang saya cari dengan Farmakope. Kemudian di sini ada daftar pustakanya tertera. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.